Halo teman-teman UB TV, balik lagi di acara Kampus Plus 62 barengan aku Gio Rie dari Program Studi Kewirausahaan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Untuk kamu yang ingin tahu prodi kewirausahaan itu apa sih? Nah, aku kasih tahu ya bahwa Program Studi Kewirausahaan ini mencetak lulusannya sebagai pebisnis loh. Dan pelajarannya apa aja sih? Nah, pelajarannya itu mulai dari merancang bisnis, menjalankan bisnis sampai maintenance bisnis. Oh iya, Kampus Plus 62 kali ini juga akan menyajikan 8 berita dari kampus-kampus pilihan loh. Mulai dari Malang, Bandung, Semarang, dan juga Makassar. Yuk ikuti bersama-sama. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Aan Eko Widiarto, menegaskan pihaknya bersama Ikatan Alumni UB dan Fakultas Peternakan UB, intens berkoordinasi untuk mencermati kasus yang menimpa Direktur ASDP, Ira Puspadewi. Kasus ini menuai polemik, karena sebagian publik menilai putusan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Sebagai tindak lanjut, Fakultas Hukum akan menggelar eksaminasi atas kasus tersebut, sebagai upaya menjernihkan kasus tersebut dari aspek hukum. Kebetulan juga saat ini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kerjasama dengan IKA Alumni UB, kemudian juga Fakultas Peternakan, karena beliau kan juga alumni Fakultas Peternakan. Kita punya concern khususnya dari sisi ilmu hukum, ini adalah perkembangan dalam penegakan hukum. Apa yang terjadi, kita mengenal namanya Business Judgment Rule, BJR. Nah, di sini sebenarnya mengatur soal prinsip-prinsip yang membedakan mana wilayah bisnis, mana wilayah pelanggaran hukum atau tindak pidana. Nah, dalam konteks ini yang penting kita jernihkan adalah ini murni ada satu tindak pidana ataukah ini ada anasir lain yang sebenarnya itu akhirnya mempengaruhi seseorang yang namanya kriminalisasi. Nah, Fakultas Hukum ingin menjernihkan ini melalui sebuah eksaminasi. 9 hakim eksaminasi akan kita bentuk. Ini adalah eksaminasi publik. Nanti dari 9 orang majelis ini akan menyidangkan versi majelis, kemudian akan membuat putusan. Nah, apakah ini sudah betul ya putusan yang ada di pengadilan sebelumnya, ataukah sebenarnya ada anasir-anasir yang non hukum yang berpengaruh di sini. Nah, karena ini sebagaimana sudah beredar di media massa bahwa ada indikasi non hukum yang kemudian masuk ke dalam aspek penegakan hukum ini. Sehingga ya tanda kutip tadi saya sampaikan ada kriminalisasi. Maka dari itu Fakultas Hukum Brawijaya merasa terpanggil untuk menjernihkan masalah ini dari secara objektif, secara keilmuan hukum. Kami akan dekati dari sisi hukum pidana, kami akan dekati dari sisi hukum ekonomi, sehingga batas mana wilayah hukum ekonomi, kemudian apakah bisa masuk ke ranah hukum pidana, itu akan kita bahas di dalam majelis eksaminasi nanti. Ira Puspadewi selaku Dirut ASDP, divonis 4 tahun setengah oleh Majelis Hakim, dalam kasus akuisisi PT Jembatan Pelayaran. Kasus ini menarik perhatian, karena tidak ditemukan aliran dana yang mengalir ke kantong pribadi Ira Puspadewi. Mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya menggelar pameran proyek perancangan 2025. Pameran ini menampilkan karya mahasiswa yang berupa problem solving dari masalah mitra yang mereka dapatkan. Dosen Teknik Industri Dr. Zefri Darmawan menjelaskan program ini merupakan upaya dari pihak departemen agar kemampuan problem solving mahasiswa meningkat melalui pendekatan teknologi. Pada siang hari ini acaranya adalah Expo untuk proyek perancangan teknik industri, di mana proyek perancangan ini itu dilakukan di semester 7, diikuti oleh mahasiswa semester akhir. Ini adalah unjuk kinerja tertinggi ya dalam hal proyek perancangan yang dilakukan secara berkelompok. Jadi di teknik industri itu untuk unjuk kinerja optimalnya itu ada 2, yaitu di skripsi, kalau biasanya skripsi, lalu ditambah lagi ada 1 itu yang secara berkelompok yaitu di proyek perancangan. Dan hari ini mereka itu menunjukkan, mendemonstrasikan hasil perancangan dari setiap kelompoknya untuk proyek. Salah satu mahasiswa Dwi Putri Inayah menjelaskan karya mereka merupakan masalah dari mitra kafe yang berupa bangunan outdoor dalam mengolah limbah dan sampah.
Dwi beserta tim merancang alat untuk mengolah sampah dan limbah menjadi briket yang dapat digunakan oleh kafe tersebut. Semuanya, kenalin, kami dari kelompok 1. Di sini mitra kami itu adalah Mabun Cafe, di mana permasalahan yang kami ambil ini terkait dengan limbah sampah yang ada di sana. Mungkin bisa jelasin sama teman saya untuk lebih lengkapnya. Oke, jadi bergerak dari permasalahan yang kita temui di sini, Mahbun Cafe memiliki produksi limbah harian yang banyak. Nah, tetapi mereka tidak memiliki capability untuk mengolah limbah mereka. Dan juga terkadang mereka memakai pihak ketiga yang mana itu dapat memberikan biaya tambahan bagi kafe mereka sendiri. Dengan begitu, kami memberikan usulan perbaikan berupa perancangan workstation pengolahan limbah yang dapat mengolah 3 jenis limbah. Yang pertama itu dari cup monouse yang berbahan dari plastik dan juga berbahan dari kertas, serta pengolahan dari daun kering yang jatuh karena konsep dari kafenya itu sendiri open space. Jadi banyak ditemukan daun kering yang jatuh dan tidak diolah. Dengan begitu dapat memberikan value added bagi kafe itu sendiri. Nah, mungkin bisa kami tunjukkan dari workstation yang kami olah di sini. Untuk workstationnya sendiri terdiri dari 3 workstation utama. Yang pertama itu dari penggilingan. Di sini kami menggunakan pecacahan. Nah, untuk aslinya itu workstation ini berbahan stainless steel 304. Lalu setelah dicaca di sini limbah akan dilakukan pencucian, terutama untuk limbah berbahan dasar plastik. Tetapi untuk limbah yang dari daun maupun dari kertas akan langsung dipindahkan ke pencetakan. Di sini akan dihasilkan produk berupa briket. Nah, begitu untuk garis besar. Universitas Brawijaya mulai melakukan persiapan untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Seleksi tersebut dilakukan mulai dari seleksi mahasiswa jalur internasional, seleksi mahasiswa nasional jalur prestasi dan tes, serta jalur mandiri. Direktur Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik, Dr. Rosihan Asmara, mengatakan jalur seleksi tersebut sudah dipersiapkan agar memudahkan bagi mahasiswa. Seleksi penerbit baru di UB itu ada 3 fase ya. Yang pertama seleksi penerimaan mahasiswa internasional disebut sebagai IUP, sudah dimulai penerimaannya. Kemudian yang kedua adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru skema nasional yaitu SNBP dan SNBT. Ya. Kemudian yang ketiga adalah seleksi penerimaan baru jalur mandiri. Tentu saja karena ada perkembangan yang terbaru, adanya TKA, nanti mungkin ada beberapa hal di dalam seleksi mandiri akan diadopsi nilai-nilai TKA, tetapi tidak menjadi komponen utama. Melalui persiapan ini, Rosihan berharap agar calon mahasiswa dapat menempuh berbagai jalur seleksi dengan ketentuan yang ada. Selain itu, pihaknya juga ingin agar seleksi berjalan transparan dan akuntabel. Dilaksanakan di 2 tempat sekaligus, yaitu Auditorium Insinyur Wijatmoko dan Auditorium Profesor H. Muladi SH. Momentum ini menjadi penanda berakhirnya masa studi formal, sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan di tengah masyarakat. Rektor USM Dr. Supari membuka langsung prosesi wisuda dengan pesan inspiratif mengenai makna perjuangan pasca kelulusan. Ia menambahkan bahwa predikat akreditasi unggul yang diraih USM menjadi bukti keseriusan kampus dalam meningkatkan mutu pendidikan. Langkah-langkah strategis ditempuh untuk menjadikan USM tidak hanya sebagai pusat pendidikan, pusat pengajaran, tetapi juga menjadi pusat pemikiran, menjadi agen perubahan wilayah yang berkontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, bahkan dunia, melalui kolaborasi, inovasi, dan implementasi IPTEK. Meliputi penataan organisasi, kepemimpinan baik bagi mahasiswa maupun pimpinan USM, riset, ini sejalan dengan pesannya
Mas Adrial di bulan Mei. Risetnya juga mesti dibawa ke sana yang berdampak, pengabdian kepada masyarakatnya juga yang real di masyarakat, dan kurikulum outcome based education sudah disusun berorientasi pada dampak agar menghasilkan lulusan berintegritas yang kiprahnya memiliki dampak positif nyata. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Profesor Wijayanti, turut memberikan pesan bagi para lulusan. Ia menegaskan pentingnya kemampuan beradaptasi di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat. Ketangguhan bertahan bukan ditentukan oleh kecerdasan atau kekuatan semata, tetapi kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Saya menyitir dari pendapat Einstein. Dunia kerja modern membutuhkan generalis. Untuk itu, para wisudawan-wisudawati, janganlah terjebak dengan hanya satu keahlian yang sempit saja yang saudara unggulkan atau fokuskan. Tetapi transfer knowledge, keahlian yang kita dapat dan kita bisa transferkan itu untuk merespon perubahan-perubahan yang ada. Dengan berakhirnya prosesi wisuda, para lulusan Universitas Semarang kini bersiap memulai perjalanan baru, membawa semangat dan harapan untuk berkontribusi lebih luas di masyarakat. Dari Semarang, Tim Liputan USM TV melaporkan untuk UBTV. Festival kuliner ini diramaikan oleh 36 tenan, yang diisi mahasiswa dari mata kuliah Teknologi Pengembangan Produk UMKM, dan berbagai UKM FPIK Unpad. Kolaborasi ini memberikan ruang kreativitas bagi mahasiswa, dan kesempatan dalam memperluas pasar untuk UMKM. Dekan FPIK Unpad, Profesor Yudi Nurul Ihsan, berharap kolaborasi antara institusi akademik dengan pemerintah bisa berlanjut dalam mengembangkan inovasi dan regulasi terkait pengembangan produk. Pertama, prinsip kami hanya inovasi dan kolaborasi yang bisa meningkatkan produktivitas, kemudian juga bisa ikut membantu menyelesaikan problematika di hampir semua bidang. Nah, sehingga kita mendorong terus agar Fakultas Perikanan dan Kelautan itu senantiasa di samping meningkatkan inovasi, itu berkolaborasi dengan berbagai pihak sebetulnya. Nah, kebetulan karena di pemerintahan ada Dinas Kelautan dan Perikanan, tentu itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara kami dari sisi akademisi dan Dinas Kelautan dan Perikanan dari aspek regulasi. Mudah-mudahan ke depan itu akan semakin beriringan dan semakin kuat kerjasamanya. Nah, akademisi, regulasi itu saling mendukung ke depan. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Irfan Hadisiswanto, meminta FPIK Unpad untuk terus mengadakan food festival ini. Menurutnya, konsistensi dalam pelaksanaan acara akan mendorong mahasiswa dalam menemukan pasar produk mereka. Jadi harapan saya ini harus kontinu. Ya, tadi saya di panggung sebutkan bahwa salah satu kunci berdagang adalah konsistensi. Ya, bagaimana harus konsisten. Jadi kalau kita memang sudah menyatakan setiap minggu atau setiap bulan itu tetap dilaksanakan. Apapun resikonya nggak laku atau tidak datang. Karena dengan konsistensi kemudian pasar akan mengingat bahwa setiap hari ini, bulan ini FPIK ada bazar yang menampilkan produk-produk yang bagus. Selain kuliner inovasi mahasiswa, acara juga dimeriahkan oleh penampilan seni dari mahasiswa dan talk show seputar pengembangan hasil perikanan. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk UBTV. Pembukaan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, PIMNAS ke-38, digelar meriah di Baruga, Andi Pangeran Petarani, Universitas Hasanuddin Makassar, Senin pagi, 27 November 2020.
Pembukaan ditandai dengan memutar kemudi kapal oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Dr. Beni Bandanajaya, didampingi Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Jamaluddin Jompa, dan pimpinan perguruan tinggi, menandai peluncuran PIMNAS ke-38. Maskot Tupanrita sebagai maskot PIMNAS ke-38, juga hadir di upacara pembukaan. Maskot tersebut melambangkan mahasiswa Indonesia menjadi ahli yang inovatif, kolaboratif dan berkarakter kuat, sekaligus menjadi wujud persatuan nilai ilmiah dan budaya Nusantara. 420 tim dari 167 perguruan tinggi negeri dan swasta tampil pada pembukaan ajang bergengsi tersebut, dalam parade kontingen dengan mengenakan baju adat daerah masing-masing. Parade baju adat menggambarkan keberagaman budaya Indonesia yang menyatu dengan indah dan harmonis di tanah timur Nusantara, serta kesiapan mereka dalam memperebutkan Piala Adikarta Kartawidya. Penampilan medley lagu daerah Indonesia, serta tarian 4 etnis Sulawesi, juga memeriahkan pembukaan PIMNAS ke-38. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamaluddin Jompa, mengatakan jika penunjukan Unhas sebagai tuan rumah adalah tanggung jawab yang besar. Dirinya berharap PIMNAS ke-38 di Kampus Merah dapat menjadi momen yang selalu dikenang. Pada siang hari ini suasana masih riuh gembira ini setelah selesai acara pembukaan. Kami di Universitas Hasanuddin tentu merasa bangga, merasa bersyukur mendapat kepercayaan dari kementerian untuk menjadi tuan rumah. Tentu ini merupakan juga beban dalam tanda kutip ya untuk bagaimana menyelenggarakan acara PIMNAS 38 ini yang dihadiri oleh 170 delegasi. Tidak mudah untuk memanage mereka. Tentu tim panitia diketuai langsung oleh Bapak WR1 Unhas, Dr. Slim telah bekerja mempersiapkan ini dalam jangka waktu yang cukup lama dan juga dengan tim yang sangat kuat untuk memastikan agenda nasional yang sangat bergengsi ini bisa kita jalankan dengan baik. Berharap bahwa event ini bisa menjadi salah satu momentum penting dikenang oleh mereka, bahkan mungkin dikenang oleh bangsa, bahwa disinilah dipertemukan seluruh talenta-talenta anak-anak muda Indonesia dari seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan datang ke sini bekerja sama dalam konteks berkompetisi, tapi sesungguhnya juga untuk berkolaborasi ke depan. Ya. Di sini tentu banyak inovasi-inovasi baru, banyak hal-hal yang kelak akan menjadi salah satu yang mungkin akan menjadi penopang daya saing bangsa. Penilaian dan presentasi karya mahasiswa berlangsung mulai 25 November 2025. Beberapa lokasi yang terpilih adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, hingga Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Sementara puncak penganugerahan dan penutupan PIMNAS ke-38 dijadwalkan 27 November 2025 di GOR JK Arenatorium Universitas Hasanuddin. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Kegiatan yang berlangsung di ruang telekonferensi lantai 8, Gedung Menara Profesor Dr. Hamuladi SH ini, menghadirkan tokoh-tokoh penting dalam bidang hukum dan peradilan Indonesia. Hadir sebagai narasumber, mantan Ketua Komisi Yudisial RI, Dr. Suparman Marzuki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Hamdan Zulfa, Wakil Ketua Bidang Akademik STHI Jentera, Dr. Dian Rositawati, serta dosen Pascasarjana USM, Dr. Muhammad Junaidi. Dalam paparannya, Dr. Hamdan Zulfa menegaskan bahwa penguatan Komisi Yudisial menjadi langkah strategis untuk menjaga martabat hakim, sekaligus memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, keluarkan masalah-masalah non-teknis yudisial kepada lembaga yang lain. Jadi saya usulkan kita perkuat Komisi Yudisial. Komisi Yudisial lah yang harus membicarakan remunerasi hakim, karir hakim, pengamanan hakim, sehingga hakim itu tinggal duduk manis memutuskan perkara. Jadi pada intinya untuk menjaga integritas hakim dan perbaikan hakim Indonesia, negara harus memikirkan dengan serius. Ada lembaga yang memikirkan tentang lembaga peradilan hakim ini, yaitu diberikan kepada Komisi Yudisial.
Dr. Dian Rositawati juga menekankan perlunya pembaharuan Undang-Undang Jabatan Hakim yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan modern. Menurutnya, dukungan politik dan advokasi publik menjadi kunci agar pembaruan legislasi dapat segera terrealisasi. Ke depan, melalui legislasi yang baru ini nanti akan ada perubahan di lembaga peradilan. Tapi tentu saja yang perlu menjadi catatan adalah dimensi politik yang besar ya, karena ini proses legislasi dan harapan kita semua tentu kalau dengan adanya draft yang berkualitas, kita bisa punya bahan untuk melakukan advokasi secara lebih baik kepada pembuat kebijakan baik di DPR maupun di pemerintah. Nah, harapannya kira-kira begitu. Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum USM berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembaharuan sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan hakim yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan masyarakat. Jadi rekomendasi kami, dengan demikian pandangan dan ringkasan nantinya dapat menjadi dukungan dan tidak hanya dari hasil seminar nasional ini, Fakultas Hukum tentu akan terus berkomitmen dalam mendorong dan memaksimalkan wujudkan peradilan tugas dan tanggung jawabnya yang proporsional bagi hakim di Indonesia. Dari Semarang, Tim Liputan USM TV melaporkan untuk UB TV. Gimana nih teman-teman, menarik bukan beritanya? Untuk kamu yang ingin tahu tentang program studi kewirausahaan, langsung aja cek Instagram kita di @kewirausahaan.ub. Saksikan terus Kampus Plus 62 di YouTube pukul 14.30, yaitu di YouTube official UB TV, dan setiap hari Minggu pukul 1 siang di channel YouTube UB TV Brawijaya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar channel kita lebih berkualitas. Sampai jumpa!